Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak karunia. Di antaranya kita diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi zakat. Baiklah, sebelum kita mulai, kita akan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita akan mulai dari pengertian zakat. Zakat menurut bahasa adalah bertambah, bersih atau suci. Sedangkan zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Macam-macam zakat. Zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Kita akan membahas satu persatu yang mana zakat fitrah dan mana yang termasuk zakat mal. Nah, kita akan membahas zakat fitrah terlebih dahulu. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap orang Islam, baik dewasa maupun anak-anak. Bahkan anak yang baru lahir sekalipun, apabila sudah masuk waktu mengeluarkan zakat fitrah, maka dia punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah, tapi tentu ditanggung oleh orang tuanya. Zakat fitrah disebut juga zakat abdan atau zakat nafs. Tujuan membayar zakat fitrah adalah untuk membersihkan atau mensucikan badan atau diri setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, mana dalil zakat fitrah? Dalil zakat fitrah terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ini jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Nah, syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang beragama Islam atau Muslim. Selain itu, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, syarat wajib zakat fitrah adalah masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan atau terbitnya fajar pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, adanya kelebihan makanan untuknya dan untuk keluarganya pada hari itu. Apabila tidak mampu, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi, apabila orang tersebut tidak punya persediaan makanan untuk dirinya dan keluarganya, maka dia tidak diwajibkan membayar zakat fitrah, melainkan dia berhak menerima zakat fitrah. Nah, mana waktu membayar zakat fitrah? Ada 4 waktu dalam membayar zakat fitrah. Ada waktu mubah, ada waktu wajib, ada waktu sunnah, dan ada waktu haram. Waktu mubah adalah waktu yang sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib. Waktu wajib adalah waktu yang baik untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu pada akhir bulan Ramadan.
Yang ketiga, waktu sunnah. Waktu sunnah adalah waktu yang paling baik untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang keempat adalah waktu haram. Yang dimaksud waktu haram adalah waktu pemberian zakat fitrah yang dibayarkan setelah sholat Idul Fitri. Nah, yang demikian itu tidak termasuk zakat fitrah, melainkan yang demikian termasuk ke dalam sedekah biasa. Nah, ini adalah waktu-waktu membayar zakat fitrah. Sebaiknya kita memakai waktu sunnah, yaitu waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, bentuk dan mutu zakat fitrah. Bentuk zakat fitrah merupakan makanan pokok yang mengenyangkan yang biasa dipakai di daerah tersebut, seperti beras, gandum, sagu yang memiliki kualitas terbaik. Seperti di kita, karena di kita itu mayoritas memakan makanan pokoknya beras, maka kita harus mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras yang punya kualitas baik. Kemudian, berapa zakat fitrah yang harus kita bayarkan? Jumlah zakat fitrah yang harus kita bayarkan adalah sebesar 2,5 kilo atau 2,5 kilo atau sama dengan 3,5 liter. Nah, 2,5 kilo atau 3,5 liter beras atau bahan makanan pokok yang lain ini bisa diganti oleh uang seharga makanan pokok tersebut. Misalnya, kalau beras itu 10.000, maka uang yang harus kita keluarkan adalah 25.000, setara dengan 2,5 kilo beras. Seorang kepala keluarga di samping membayar zakat untuk dirinya sendiri, ia juga punya kewajiban membayar zakat untuk keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan juga untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti orang tuanya atau orang yang membantu di rumah. Itu wajib ditanggung zakat fitrahnya oleh kepala keluarga. Seperti halnya kalian, yang membayar zakat fitrah kalian adalah tentu ayah kalian. Nah, kita akan membahas tentang orang yang berhak menerima zakat fitrah. Anak-anakku, harus kamu ketahui bahwa orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik, sedangkan orang yang mengeluarkan zakat disebut muzakki. Ya, jadi jelas orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik, sedangkan orang yang mengeluarkan zakat disebut muzakki. Nah, kita akan membahas mustahik zakat. Mustahik zakat itu ada 8. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat adalah fakir. Yang dimaksud dengan fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak punya mata pencaharian atau pekerjaan yang tetap. Sedangkan miskin adalah orang-orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang tetap tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalian tentu bisa membedakan mana orang yang termasuk fakir dan mana orang yang termasuk orang miskin. Keduanya berhak menerima zakat. Kemudian yang termasuk mustahik zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah panitia atau pengurus pembagian zakat fitrah. Seperti kita ketahui, di daerah masing-masing pasti ada orang yang bertugas untuk mengakomodir, mengumpulkan, kemudian membagikan zakat kepada orang yang berhak menerima. Nah, yang demikian disebut amil zakat. Dan amil zakat merupakan salah satu orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam, yang mana hatinya masih perlu diteguhkan untuk
yakin dan istiqomah dalam keislamannya. Nah, mu'alaf ini termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang kelima adalah hamba sahaya. Apa yang dimaksud dengan hamba sahaya? Hamba sahaya adalah orang-orang yang tidak punya kemerdekaan. Istilah lain untuk hamba sahaya adalah abid untuk laki-laki dan amat untuk perempuan. Mereka orang yang tidak punya kemerdekaan. Mereka bisa diperjualbelikan seperti halnya benda atau binatang. Ini pada masa sekarang tidak ada yang namanya istilah hamba sahaya. Ini dulu adalah budaya jahiliyah di mana orang bisa seenaknya memperlakukan orang lain yang disebut hamba sahaya. Kemudian Islam datang dan Islam mengajarkan persamaan kedudukan manusia di hadapan Allah. Islam tidak mengenal hamba sahaya. Maka ketika Islam datang, begitu banyak orang yang berstatus hamba sahaya kemudian dibebaskan. Seperti kita ketahui ada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang hamba sahaya yang kemudian memeluk agama Islam. Dan ketika memeluk agama Islam, Bilal disiksa oleh tuannya. Dan hal itu disaksikan oleh sahabat terbaik Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan Bilal. Nah, ini jadi hamba sahaya termasuk salah satu orang yang bisa menerima zakat. Yang keenam adalah gorim. Gorim adalah orang yang mempunyai hutang, ya, dan dia tidak punya kesanggupan untuk membayar hutang. Hutangnya adalah yang pertama dia gunakan untuk mengatasi kebutuhan hidup dan untuk berjuang di jalan Allah. Misalnya dia berhutang untuk mendirikan masjid dan dia tidak punya kesanggupan untuk membayar, maka dia berhak menerima zakat atau disebut gorim. Nah, yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke-8 adalah Ibnu Sabil atau musafir. Ibnu Sabil atau musafir adalah orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan bukan untuk menjalankan maksiat dan dia kehabisan bekal. Maka orang ini berhak menerima zakat. Nah, anak-anakku, Ibu cukupkan dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai dengan para mustahik zakat yang 8, ya. Minggu depan Ibu akan melakukan video call PC bersama kalian. Silahkan kalian hafalkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat beserta artinya. Nanti Ibu akan tes satu persatu dan akan ada penilaian, ya. Sekali lagi, tugas untuk kalian hafalkan 8 asnaf zakat beserta artinya. Nanti kita akan video call untuk Ibu tes sampai mana kalian menghafal. Ya, baiklah anak-anakku. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi zakat mal karena tadi kita bahas adalah zakat fitrah. Nah, demikian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah, ya, mengambil pelajaran dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Apabila ada benarnya itu semata-mata adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan semata-mata karena kehilapan Ibu sebagai seorang manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.